Shalom, selamat Paskah dan selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Mari kita awali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami mengundang Engkau hadir dalam hati dan budi kami, supaya kami dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu Paskah ketiga ini, Bunda Gereja Kudus merenungkan Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 19, yaitu tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini yang kita dengarkan mengisahkan tentang Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Inilah penampakan Yesus yang ketiga kalinya kepada murid-muridnya setelah ia bangkit. Injil ini mengajak kita semua merenungkan bagaimana para murid Yesus kembali pada pekerjaan harian mereka, yaitu menangkap ikan. Yesus pun menampakkan diri dan berbicara dengan para murid. Yesus memberi perintah kepada para muridnya untuk melemparkan jala mereka ke sebelah kanan perahu. Dan para murid itu mendengarkan kata Yesus. Ketika para murid mematuhi perintah Yesus, mereka mengalami mukjizat. Mereka mendapat banyak ikan yang berhasil masuk ke dalam jala mereka. Pada momen ini, salah satu dari mereka menyadari bahwa yang berbicara dengan mereka adalah Yesus sendiri. Yesus pun mengajak para murid untuk duduk bersama dalam perjamuan bersamanya di tepi pantai. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita setiap hari, kita pun layaknya seperti para murid harus bisa mengenali kehadiran Yesus dalam pekerjaan dan aktivitas kita sehari-hari. Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar kisah Yesus yang tidak saja menampakkan diri dalam persekutuan atau kelompok, tetapi juga menampakkan diri kepada murid-muridnya ketika mereka sedang melakukan pekerjaan rutin, membanting tulang mencari nafkah, menebarkan jala untuk mencari ikan. Seringkali kita menganggap sepele semua yang rutin, hal-hal yang kita kerjakan setiap hari, sehingga tidak ada waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Ketika Tuhan memberikan petunjuk ke arah mana seharusnya kita menebarkan jala, seringkali juga kita lupa bahwa Yesus selalu ada bersama kita. Kita hanya berpaling kepada Yesus di saat hidup menekan kita ke bawah. Yesus hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari, di tempat-tempat dan dalam situasi yang paling sederhana sekalipun. Yesus hanya meminta kita untuk mengikuti sabdanya, seperti para murid yang dengan patuh mengikuti kata-kata Yesus untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Kita pun diajak untuk mendengarkan sabda Yesus dalam kehidupan kita tanpa banyak mengeluh dan protes. Terkadang ketaatan kita dalam hal-hal kecil dapat membawa berkat besar
yang tak terduga. Ini menjadi pengingat bahwa ketika kita mematuhi perintah-perintah Tuhan, Dia akan memberkati kita melampaui apa yang kita harapkan atau bayangkan. Bagaimana cara kita mengenali Tuhan yang berbicara kepada kita seperti para murid? Kita dapat mengenali Tuhan dengan mengenal pribadi Tuhan secara mendalam melalui sabda Allah, kurban ekaristi, dalam doa-doa yang tidak pernah putus, dan dalam tindakan kasih kepada sesama. Saat kita berhasil mengenal pribadi Yesus, kita dapat berharap agar kita pun diundang oleh Yesus untuk makan bersama dengannya di dalam satu meja perjamuan. Semoga kita dapat semakin mendalami hubungan kita dengan Kristus, mengikutinya dengan setia, dan merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami umat-Mu selalu bergembira karena diangkat menjadi anak-anak-Mu. Semoga kami dapat mengharapkan kebangkitan serta keselamatan abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.